Jadi Bang Nando ketika kemarin minggu lalu ya mengadakan rapat dengar pendapat dengan bos KAI, apa kesimpulan letak masalah yang ditangkap dari penuturan bos KAI? Baik, jadi gini Sylvia, yang terjadi di KCIC ini kan kami lihatnya kan ada dua hal. Yang pertama adalah memang ini dari segi bunga ini terlalu tinggi. Kenapa terlalu tinggi? Karena sales kita itu masih 50%. Artinya dengan pendapatan kita yang sangat minim ini, yang berjumlah cuma 1,5 triliun dalam setahun, itu bayar bunga aja belum sanggup. Okupansi orang yang menaiki Wush masih sedikit ya? 50%. Masih 50%, teman-teman. Kita punya datanya, boleh sekalian ditampilkan ya soal okupansi penumpang yang menaiki Wush. Silakan dilanjutkan Bang Nando. Berarti dua hal ini dapat kita simpulkan bahwa memang proyek ini perlu perhatian khusus gitu. Jadi ini harus segera diselesaikan karena proyek ini kan udah dua tahun jalan. Artinya 2 tahun jalan ini kan pasti kan ini nombok kan, karena kita dari sales saja kita tidak bisa mencukupi hanya membayarkan bunga. Sedangkan 2026 itu kita harus membayar pokoknya. Jadi ada utang pokok, ada bunga yang harus dibayar. Nah itu kita harus selesaikan sekarang gitu. Jadi saya setuju dengan Pak Peter tadi bahwa kita mesti lihat ke depan. Kami di Komisi 6, kami kan punya 1046, hari ini kita punya 1046 BUMN gitu yang kita harus selesaikan semua, termasuk diantaranya adalah KCIC ini gitu. Jadi menurut saya permasalahan dua permasalahan ini kita harus selesaikan. Yang pertama kita harus mendorong ke bawah tingkat bunga yang sangat besar ini, dan kita harus menaikkan sales. Dua ini kita harus selesaikan secara paralel Mbak Sylvia, nggak bisa satu persatu. Gimana cara kita menurunkan bunga? Ya salah satu cara ya kita harus injek uang. Kita harus injek uang supaya gimana caranya kita bunga ini turun gitu. Dan jangan lupa bahwa kita di sini nggak sendirian. Tadi kan di awal udah dijelaskan, kita 60%. China ada 40%. Jadi pada saat saya bicara injek uang untuk menurunkan bunga, artinya China juga harus injek uang juga dari porsinya mereka 40%. Oh bisa begitu ya? Jadi China juga ya? Iya dong harus, karena kan 60 mereka 40 gitu. Jadi dari dunia korporasi yang namanya kita injek, ya itu dua-duanya harus injek. Kalau nggak mereka harus ini kan sahamnya harus turun kan gitu. Karena masih banyak masyarakat yang berpendapat ini menjadi tanggungan kita sendiri. Banyak yang belum tahu ini kalau sebetulnya kita konsorsium bersama dengan China juga. Tanggungan kita tuh maksudnya apa? Tanggungan APBN? Iya, ditanggung oleh APBN. Nah ini yang mau saya klarifikasi ya. Dari awal itu adalah proyek ini itu proyek B2B gitu, bukan G2G. Jadi nggak ada urusannya sama APBN sama sekali. Ini adalah business to business gitu. Jadi kalau kita bicara bisnis ya bisnis antara dua konsorsium ini, antara BUMN Indonesia dengan BUMN Cina. Gitu. Berarti yang dikatakan Pak Purbaya sudah benar bahwa kita tidak membayar dengan menggunakan APBN? Absolutely benar. Pak Purbaya tidak ada 1% pun dia salah. 100% dia benar bahwa ini adalah APBN. Jadi masyarakat tidak perlu cemas. Jadi ini nggak ada urusan dengan APBN. Ini urusannya adalah kedua BUMN gitu. Dan hari ini jangan lupa Sylvia, kita punya institusi yang namanya Danantara. Dan ini luar biasa hebat Danantara ini dengan uang yang dia dapatkan dari dividen dari seluruh BUMN, dengan corporate action yang mereka bisa lakukan sebagai holding dari seluruh BUMN ini, kita nggak usah khawatir, pasti Danantara akan hadir di sini untuk menyelesaikan ini semua gitu. Jadi dalam waktu sangat cepat ini yang udah menjadi perhatian publik gitu, termasuk Komisi 6 juga kami perhatian kita juga. Tanggal 7 November kita langsung kunjungan kerja, begitu kita masuk sidang, kita akan kunjungan kerja ke KCIC, kita akan tanyakan ini semua. Jadi menurut Bang Nando, Danantara juga sudah sepakat ya, karena sebelumnya tuh di awal-awal sempat masih ada kegamangan, apakah ini menjadi tanggung jawab Danantara, karena Danantara itu bagian investasi, bukan tugasnya bayar utang. Gini, Danantara itu nggak boleh sepakat tidak sepakat, ini wajib hukumnya, karena dia tuh adalah holding dari perusahaan seluruh BUMN, jadi nggak ada urusan sepakat dan sepakat, Danantara wajib. Banyak seorang orang tua, ada anaknya sakit, masa dituekin aja kan nggak boleh kayak gitu. Karena mereka ini orang tua loh. Ini udah saya termasuk panja perumusan Danantara di perubahan Undang-Undang Nomor 3 BUMN. Jadi dia tuh orang tuanya anak-anak ini, anak sebagai BUMN ini, walaupun ini ada 40% Cina, tapi kan ini ada KAI. Bayangin KAI kita yang transformasi luar biasa begitu, masa harus kita korbankan kayak gini, kan sayang, kasihan mereka. Harus membebani dengan utang yang besar ini ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.